Assalamualaikum. Halo teman-teman, gimana kabar hari ini? Semoga kita semua selalu baik dan bahagia selalu. Amin. Sebelum kita mempelajari materi tentang bangsa Arab pra-Islam, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wardatul Hamroh. Nomor induk mahasiswi saya 53010200215. Saya adalah seorang mahasiswi baru Institut Agama Islam Negeri Salatiga, tahun ajaran 2020, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Kalian bisa memanggil saya Wardah. Bangsa Arab pra-Islam. Apa sih yang dimaksud dengan bangsa Arab pra-Islam? Oke, mari kita memahami pengertiannya terlebih dahulu. Arab pra-Islam adalah masa sebelum adanya Islam, Nabi Muhammad SAW, dan sejarah Islam terdahulu di Jazirah Arabia. Tentu sudah tidak asing lagi dong teman-teman mendengar kata zaman jahiliyah. Oke, mari sama-sama kita ulas kembali. Apa sih zaman jahiliyah itu? Jadi, zaman jahiliyah adalah zaman di mana manusia yang belum mengenal ajaran tauhid agama Islam. Karena pada zaman ini tersebar luasnya kebodohan di tengah masyarakat Jazirah Arab. Kebodohan dalam hal apa ya kira-kira? Jadi gini teman-teman, kebodohannya ialah tidak mengetahui tentang ajaran agama yang hak. Karena sudah sekian lama setelah kepergiannya Nabi Isa alaihissalam, sehingga tidak ada yang mengarahkan manusia ke jalan yang benar. Dan pada saat itu juga hukum yang berjalan adalah hukum rimba. Barang siapa yang berani, itulah yang menang. Maka tidak ada bedanya dengan kehidupan binatang. Selanjutnya adalah di mana sih letak Arab Saudi? Letak Arab Saudi berdasarkan geografis bisa kita lihat dengan seksama pada gambar yang sudah tertera di sini. Apakah teman-teman masih semangat untuk mengetahui pembelajaran lebih lanjut tentang bangsa Arab pra-Islam? Tentu harus masih dong ya. Oke. Yang selanjutnya adalah bagaimana keadaan geografisnya ya. Keadaan geografis Arab Saudi yang pertama, kita harus mengetahui bahwa ibu kota Arab Saudi adalah Riyadh. Arab Saudi memiliki luas wilayah sekitar 2.149.690 km persegi. Arab Saudi berbatasan dengan wilayah apa saja ya kira-kira? Arab Saudi berbatasan langsung dengan wilayah Suriah, Irak, Yordania pada bagian utara. Sedangkan bagian timur berbatasan dengan wilayah Teluk Persia dan Laut Oman. Lalu di bagian selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Dan pada bagian barat Arab Saudi berbatasan dengan Laut Merah. Kira-kira ada kaum apa saja ya yang ada terdahulu pada bangsa Arab pra-Islam? Yang pertama ada kaum Arab Ba'idah, yaitu bangsa Arab yang telah musnah dan telah lenyap jejaknya. Jejak mereka tidak dapat diketahui, kecuali hanya terdapat dalam catatan kitab-kitab suci. Arab Ba'idah ini termasuk suku bangsa Arab yang dulu pernah mendiami Mesopotamia. Akan tetapi, karena serangan Raja Namrud dan kaum yang berkuasa di Babilonia sampai Mesopotamia Selatan pada tahun 2000 sejarah Masehi, suku bangsa ini berpencar dan berpisah ke berbagai daerah. Di antaranya, kabilah mereka yang termaksud adalah Ad, Samud, Than, Judais, Amlak, Ashab, dan Aros. Lalu yang kedua, ada kaum Arab Aribah, yaitu cikal bakal dari rumpun bangsa Arab yang ada sekarang ini. Mereka berasal dari keturunan Khotan yang menetap di tepian sungai Efrat, kemudian pindah ke Yaman. Suku bangsa Arab yang terkenal adalah Kahlan dan Himyar. Dan yang ketiga ada kaum Arab Musta'ribah, yaitu menjadi Arab atau peranakan. Disebut demikian karena waktu Jurhum dari suku bangsa Khotan mendiami Mekah, mereka tinggal bersama Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar. Nabi Ismail yang bukan keturunan Arab mengawini wanita suku Jurhum. Arab Musta'ribah sering juga disebut Bani Ismail bin Ibrahim Ismail atau Adnaniyun.
Masih semangat teman-teman, kita lanjut ya. Selanjutnya, bagaimana sih kondisi kemasyarakatan bangsa Arab pra-Islam? Yang pertama, mereka senang sekali membanggakan kelompok mereka dari mana asal kabilah mereka. Yang kedua, mereka senang mabuk dengan meminum khamar. Dan yang ketiga, keturunan mengikuti garis ayah. Lalu yang keempat, melakukan kegiatan berjudi dan merampok. Yang kelima, suka sekali melakukan perzinaan dan perbudakan. Lalu dipimpin oleh ketua kabilah yang memiliki hak seperti raja, yang bersifat diktator, yaitu pemimpin yang memerintah secara otoriter atau tirani dan menindas rakyatnya. Dan yang ketujuh, pergaulan wanita dan laki-laki bersifat bebas. Contohnya itu seperti pernikahan spontan, melacur, dan istibda, yaitu pernikahan yang diharamkan, seperti seorang suami yang membawa istrinya pergi kepada laki-laki yang terpandang dan meminta dicampurinya. Setelah itu, si suami menjauhinya dan tidak menyentuhnya lagi hingga terlihat hamil oleh laki-laki tersebut. Hal itu dilakukan hanya karena menginginkan keturunan yang bagus dan luhur. Yang kedelapan adalah pelanggaran hak hidup bagi perempuan. Orang Arab pada masa jahiliyah merasa malu apabila istrinya melahirkan seorang anak perempuan, karena itu dianggap sebagai aib terbesar bagi keluarga. Oleh karena itu, bayi perempuan yang baru lahir langsung dikubur hidup-hidup. Lalu yang kesembilan adalah mempraktikkan riba dan amaliyah. Misalnya, kita meminjam uang 1.000, tetapi kita diwajibkan harus mengembalikannya lebih dari 1.000. Sehingga orang yang meminjamkan uang akan semakin kaya dan menyusahkan orang miskin. Lalu yang ke-10, bangsa Arab suka sekali dengan menghambur-hamburkan harta dan tidak mau berbagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih kondisi ekonomi bangsa Arab pra-Islam. Bangsa Arab sudah mengenal dengan baik sistem perekonomian pada zaman itu. Contohnya, yang pertama, bangsa Arab sudah memulai dalam bidang pertanian, tetapi hanya beberapa daerah tertentu saja yang memiliki tanah yang subur, seperti di Yaman, Taif, dan Hijaz. Lalu, yang kedua, perekonomian bangsa Arab dalam bidang peternakan. Sebagian masyarakat Arab ada yang bekerja sebagai penggembala atau peternak. Mereka juga hidup secara berpindah-pindah karena bertujuan untuk mencari makan hewan ternaknya. Dan yang terakhir, perekonomian dalam bidang perdagangan. Bangsa Arab kala itu melakukan perjalanan untuk berdagang sampai ke luar negeri dengan cara berjalan kaki dan menaiki kuda atau unta. Tujuan wilayah utama untuk melakukan perdagangan adalah Syam, Yaman, Persia, Habasyia, dan Mesir. Oke, masih belum berakhir loh teman-teman. Masih semangat kan? Harus dong. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana sih kondisi kebudayaan bangsa Arab pra-Islam. Kebudayaan bangsa Arab pra-Islam yang pertama yaitu bangsa Arab sangat mencintai seni, terutama dalam bidang persyairan. Mereka memiliki tempat berkumpul untuk mendengarkan para penyair di Pasar Ukas, Majna, dan Zilmajat. Lalu yang kedua, mereka memiliki tradisi khurafat, yaitu tradisi yang menyimpang dari agama Islam seperti musyrik dan munafik. Dan yang terakhir yang akan Wardah bahas dan teman-teman sekalian ketahui, yaitu tentang bagaimana ya kondisi kepercayaan bangsa Arab pra-Islam waktu itu. Jadi, awal mula mayoritas masyarakat Arab mengikuti dakwah dari Nabi Ismail alaihi salam. Lalu, muncullah Amr bin Luhai, seorang pemimpin dari Bani Khuza'ah yang pernah bersyafar ke Syam. Ia melihat penduduk Syam menyembah patung-patung. Ia terkesan. Saat kembali ke Mekah, Amr membawa tradisi Syam ini ke tanah haram. Masuklah berhala Hubal ke Jazirah Arab dan ditempatkan di sisi Ka'bah. Lalu mengajak masyarakat Arab untuk menyembah berhala. Dan ada juga yang mempercayai tentang ramalan nasib.
Lalu kepercayaan dari agama Nasrani yang berubah menjadi agama paganisme. Apa sih agama paganisme itu? Jadi gini teman-teman, agama paganisme sudah menjadi agama mayoritas mereka. Ratusan berhala dengan berbagai bentuk ditempatkan di sekitar Ka'bah untuk mereka sembah. Agama paganisme ini bahkan sudah ada sejak sebelum Nabi Ibrahim. Lalu ada juga yang mempercayai dewa-dewa, seperti yang mereka sembah berupa bintang-bintang, api, matahari, pohon, binatang, dan batu-batuan. Ini terjadi karena mereka sulit mempercayai Tuhan yang abstrak. Gimana teman-teman, tidak terasa ya kita sudah mengetahui tentang bangsa Arab pra-Islam sejauh ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.